Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Febriani dari kelas 11 IPS 4 ingin menjelaskan penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. PSBB dibuat oleh Menteri Kesehatan atau Kemenkes dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan PSBB meliputi perliburan sekolah, perliburan kantor atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan kegiatan fasilitas umum, pembatasan mode transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya yang terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes menjelaskan sekolah dan kantor diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait 1. Pertahanan dan keamanan, 2. Ketertiban umum, 3. Kebutuhan pangan, 4. Bahan bakar minyak dan gas, 5. Pelayanan kesehatan, 6. Perekonomian, 7. Keuangan, 8. Komunikasi, 9. Industri, 10. Ekspor dan impor, 11. Industri logistik dan kebutuhan lainnya. Lalu ada juga pembatasan kegiatan keagamaan, yang dimana masyarakat dianjurkan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan syarat menjaga jarak setiap orang. Lalu untuk pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jaga jarak, kecuali di supermarket, minimarket, pasar, toko, penjualan obat-obatan atau pelayanan kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, fasilitas kebutuhan dasar. Kemudian pembatasan kegiatan sosial dan budaya dalam bentuk pelanggaran kerumunan orang pada kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembatasan mode transportasi dikecualikan untuk 1. Mode transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang. Contohnya, sepeda motor yang hanya boleh dipakai untuk 1 orang, tidak untuk penumpang. Lalu mobil yang kapasitasnya 4 orang menjadi 3 orang. Lalu angkutan umum yang boleh hanya menampung 5 penumpang beserta supir. Lalu yang kedua, mode transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Lalu selanjutnya pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, dikecualikan pada aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan serta pedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelaksanaannya PSBB ini adalah PSBB dilaksanakan untuk memutuskan mata rantai penularan dari hulunya. Maka dari itu, PSBB bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat juga bertanggung jawab agar terlaksana dengan baik kegiatan PSBB tersebut. PSBB diharapkan lebih ketat daripada social distancing karena PSBB bukan bersifat imbauan tetapi penguatan peraturan kegiatan penduduk dan penegakan hukum, tentunya dengan instansi berwenang dengan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang, namun bisa juga diperpanjang dengan indikasi penyebaran yang tinggi. Untuk itu, pemerintah memberlakukan social distancing, bahkan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kita sebagai masyarakat harusnya mematuhinya dengan cara di rumah saja, menjaga kesehatan serta kebersihan, selalu cuci tangan dalam melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan, lalu tidak keluar rumah. Jika diharuskan keluar rumah, kita harus menggunakan masker dan menjaga jarak terhadap orang-orang.
Ingat ya, jangan kemana-mana, di rumah aja, stay home. Tetap semangat agar bisa melindungi bangsa Indonesia dari penyebaran virus COVID-19, Corona. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, yang kita butuhkan adalah mencegah, melawan, dan memutus rantai penyebarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.